Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu ini dia Lenovo ThinkPad E14 G7, dimana dibeli di toko online dengan harga 14,3 juta rupiah. Harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya ngasih harga. Nah, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yang pertama charger, dimana sudah 65 watt dengan colokannya Type-C. Kemudian yang kedua akan mendapatkan juga manual, kitab-kitab, dan waranti. Warantinya adalah 3 tahun Premier. Kemudian juga akan mendapatkan tas jinjing seperti ini, khas Lenovo. Nah, seperti itu ya teman-teman, apa yang didapatkan di laptop ini. Laptop ini mempunyai material dengan case colornya adalah Eclipse Black dengan aluminium di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya berat dari laptop ini adalah 1,34 kg dengan baterainya 64 watt hour, dimana diklaim oleh Mobile Mac 2025 bisa mencapai 11 sampai 14 jam pemakaian normal. Selanjutnya kita lihat dulu untuk bagian port-portnya ya teman-teman. Untuk port di sebelah kiri, yang pertama ada HDMI, kemudian USB Type-C, Thunderbolt 4, support dengan kecepatan transfer 20 gigabit per second, power delivery 3.1, support dengan DisplayPort 1.4. Kemudian ada Thunderbolt 4, kemudian ada USB Type A, mempunyai kecepatan 10 gigabit per second dan support dengan always on. Kemudian ada headphone atau mikrofon combo jack 3,5 mili. Untuk port di bagian kanan, yang pertama ada USB Type A dan kecepatan 5 gigabit per second. Kemudian ada RJ45 sudah gigabit. Kemudian ada Kensington lock. Nah, setelah melihat port-portnya, kita lihat laptopnya dengan membukanya. Nah, laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan, alias harus pakai dua tangan. Nah, kayak gini. Oke. Ya, seperti ini penampakannya. Dan kita lihat di bagian kiri dan kanan ada speaker stereo 2x2 watt Dolby Atmos audio by Harman di sini. Dan untuk tombol on off-nya terdapat pada tombol fingerprint untuk security-nya di sini. Ya, pojok kanan atas terdapat tombol fingerprint untuk security. Nah, saya coba nyalakan. Nah, bagus sekali. Dan keyboardnya ini adalah chiclet full size dengan backlightnya 2 kali warna putih, 6 row, spiller resistant, dan multimedia FN keys dengan hotkey-nya. Ini dia. Oke, nice, good job. Dan tidak lupa untuk touchpad-nya sudah support dengan Windows Precision Touchpad. Dan ini sudah multitask ya teman-teman, bagus sekali. Dan tidak lupa di keyboardnya ini ada tombol khusus, yaitu tombol AI, yaitu Windows Copilot PC. Ini dia, nice, good job. Ini digunakan untuk kegiatan AI teman-teman. Nah, untuk layarnya sendiri mempunyai ukuran 14 in dengan resolusinya WUSGA,
yaitu 1920 kali 1200 dengan refresh rate adalah 60 Hz, dengan panelnya IPS dengan 300 nit kecerannya dan mempunyai level 45% NTSC. Dan tidak lupa untuk layarnya ini bisa dibuat tegak lurus, tegak lurus ya. Dan tidak lupa di bagian atas terdapat webcam dengan resolusinya Full HD 1080p plus IR hybrid dengan privasi shutter dengan mikrofon di dalamnya, yaitu dengan dual mikrofon array. Dengan fiturnya tambahannya adalah smart noise cancellation. Dan untuk selanjutnya melihat komponen-komponen yang lebih dekat, maka kita akan berpindah ke screen recording ya teman-teman. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows 11 di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya melalui klik kanan di start menu. Nah, kemudian pilih Task Manager. Nah, dan pilih Performance. Di sini kita lihat bahwa CPU-nya memakai Intel Core Ultra 5225H. Mempunyai speed dasarnya adalah 1,7 GHz dengan 14 core dengan 14 thread. Dengan total disknya adalah gede ya teman-teman, ini berapa? 42 ya pembulatannya, 42 mega. Jadi semakin besar total disknya ini akan semakin bagus alias semakin cepat untuk transfer datanya. Nah, keren sekali. Dari 14 core ini terbagi 3 bagian, yaitu ada performance core, efficient core, dan low power efficient core. Nah, untuk performance core sendiri ada 4, sedangkan untuk efficient core sendiri ada 8, untuk low power efficient core nya sendiri ada 2. Nah, dibagi 3 ya teman-teman, mempunyai multitasking sendiri-sendiri. Selanjutnya untuk memorinya 8 GB DDR5 5600, dimana masih terpakai satu slot dari 2 slot, sehingga maksimalnya adalah bisa 64 GB, yaitu slotnya adalah dipasang 32 GB 2 kali. Walaupun secara speknya CPU ini mempunyai maksimal support dari RAM-nya adalah 128 GB. Nah, bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa maksimalkan di laptop ini yang maksimalnya adalah 64, karena kemudian untuk SSD-nya ini dia 512 GB, dan saat tadi juga sudah atas speednya melalui Crystal Disk Mark. Ini dia hasilnya. Kecepatan read-nya adalah 5057 MB/s. Kecepatan write-nya adalah 401 MB/s. Nah, cukuplah kencang ya teman-teman, karena sudah Gen 4. Karena ini sudah lumayan bagus untuk multitasking, jadi bagus. Kemudian untuk WiFi-nya ini dia sudah WiFi 6, bagus sekali karena memang untuk jangkauannya lebih luas dan hemat. Dan tidak lupa dengan Bluetooth. Kemudian untuk di sini ada NPU, yaitu Neural Processing Unit untuk kegiatan AI, dimana sudah bagus sekali karena di sini teman-teman bisa memaksimalkan produktivitas teman-teman supaya makin bagus untuk kegiatan AI. Nah, dari AI ini disebutkan bahwa spesifikasinya adalah pakai Intel AI Boost, kemudian mempunyai 13 NPU big top. Nah, itu sekilas ya untuk speknya dari NPU di laptop ini. Kemudian GPU-nya ini dia Intel, dimana untuk laptop ini masih single channel sehingga tidak bisa memunculkan Intel Arc 130T, karena memang persyaratan dari memunculkan grafik Intel Arc itu harus 2 channel dahulu, sedangkan untuk RAM-nya di sini masih single channel. Untuk ngecek garansinya bisa pakai Lenovo Vintage, dan ini dia warrantinya adalah 3 tahun. Bagus sekali. Di sini teman-teman bisa maksimalkan Lenovo Vintage untuk kegiatan memaksimalkan dan mengelola dari laptop ini. Ini dia. Jika muncul ini berarti teman-teman gratis Office-nya. Oke, nice. Jadi tidak perlu membeli lagi ya teman-teman. Dan untuk saatnya teman-teman kita lihat dulu untuk hardware info. Ini dia saat tadi untuk
tesnya. Ini dia keseluruhan dari hardware di laptop ini. Ini GPU nya, ini NPU nya. Nah, ini speknya, ini RAM nya 8 GB, ini prosesornya. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk sensornya, kondisi suhunya. Nah, dia untuk kondisi suhunya ini dia teman-teman, rata-rata 50 derajat ya, 54 derajat. Nah, ini tergantung teman-teman, termasuk panas Honda seharusnya tidak ya, ini masih standar. Nah, ini dia 51, 54, 47, 53, jadi cukuplah oke. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan untuk suhu di laptop ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke kamera. Sedangkan pilihan upgrade-nya yang pertama adalah RAM, dimana untuk maksimal upgrade-nya adalah 64 GB, dimana per slotnya bisa tambahkan 32 GB DDR5 5600. Sedangkan RAM yang sudah terpasang adalah 8 GB, jadi bisa maksimal 32 plus 32 jadi 64 GB untuk RAM-nya. Sedangkan pilihan upgrade yang kedua adalah bisa dual storage, dimana bisa tambahkan SSD NVMe Gen 4 2280, maksimalnya adalah 1 TB, atau juga mengganti SSD yang sudah terpasang 512 Gen 4 dengan tipe 2242, maksimalnya 1 TB juga. Nah teman-teman, bagaimana setelah melihat komponen-komponen di laptop ini? Cukuplah menarik, dan selama saya unboxing dan memakainya, saya menemukan ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini. Nah, keunggulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, tersedianya dual storage SSD NVMe Gen 4 dan maksimal upgrade. RAM-nya mencapai 64 GB. Nah, ini jadi bagus sekali, mengingat prosesnya kenceng dan RAM-nya bisa maksimal. Kemudian yang kedua, performanya bagus dengan Intel Ultra 5 225H 14 core, dimana support dengan artificial intelligence dengan Windows Copilot PC yang terintegrated, yaitu NPU iBoost yang mencapai 13 TOPS. Kemudian yang ketiga yaitu layar bisa dibuat tegak lurus 180 derajat, dan kameranya sudah support dengan 1080p. Yang keempat, berat laptopnya termasuk ringan, yaitu 1,34 kg, dengan baterainya yang gede yaitu 64 Wh. Kemudian yang kelima, include Microsoft Office Home Assistant 2024, sehingga teman-teman tidak perlu membeli lagi Office-nya yang seharga 1,7 juta, dan dibarengi juga dengan garansi 3 tahun Premier. Kemudian yang keenam, adanya sertifikasi MIL STT810H military, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir lagi jika dipakai kemana-mana karena akan aman. Nah, itu dia keunggulannya. Dan tidak lupa saya juga menemukan kekurangan di laptop ini, yaitu yang pertama, layar laptop yang belum 100% sRGB alias 45% NTSC dengan refresh rate-nya 60 Hz. Nah, ini kalau untuk editing secara detail dan presisi kurang bagus. Kemudian yang kedua, tidak adanya card reader ya teman-teman. Kadang itu diperlukan, namun di sini dihilangkan, sayang sekali. Nah, itu dia yang saya dapatkan kekurangan di laptop ini. Nah, mengingat dari keunggulan dan kekurangan, saya menemui kesimpulan dengan Lenovo ThinkPad 15 G7 ini adalah baiknya dipergunakan untuk kegiatan yang pertama, kegiatan office atau mengetik atau browsing dalam aktivitas keseharian sebagai karyawan atau pelajar yang ingin tampil beda. Memang segmentasi ThinkPad ini adalah untuk enterprise dan produktivitas serta ketahanan laptop itu sendiri. Jadi pasti kuat laptop ini. Kemudian yang kedua,
untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, serta gaming ringan dengan grafik setting low sampai medium. Tentunya jangan lupa upgrade dahulu RAM-nya supaya 2 channel, supaya muncul Interact 130T GPU-nya. Nah, tidak lupa juga cocok juga untuk desain ringan dan editing ringan, masih oke juga, seperti Canva, Corel, Adobe, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kegiatan produktivitas AI, di mana sudah tertanam NPU AI Boost up to 13 top, sehingga akan membuat cepat dalam proses optimalisasi fitur AI. Ditambah ada fitur shortcut Windows Copilot di keyboard ini. Nah, itulah teman-teman Lenovo ThinkPad E15 G7. Oke, jaga diri dan kesehatan, no hate and cheer.